Oke teman-teman, setelah di video sebelumnya Bang Sani membahas tentang aksesoris yang kita gunakan, di video kali ini Mbak Alia mau sharing ke teman-teman mengenai fitur dasar. Apa aja sih fitur dasar yang ada di kamera Insta360 One X2 ini, kemudian nanti bagaimana mengkoneksikannya ke handphone, dan akan sharing bagaimana dan apa yang ada di aplikasi Insta360, kemudian bagaimana cara mengkoneksikan si remote GPS ini ke kamera Insta360 One X2 ini ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman pahami ya. Oke, langsung aja. Nah, di layar ini ada beberapa indikator ya teman-teman. Ada indikator baterai. Nah, ini indikator baterai di sebelah kiri, kemudian ada indikator memory card, ada indikator lensa yang digunakan, kemudian ada indikator video, terus ada resolusinya juga, dan ini untuk kamera depan belakang sebelah kanan. Nah, jadi resolusi video yang bisa direkam oleh kamera ini ya teman-teman, itu paling tinggi dia ada 5,7K. Nah, ini dengan 24 fps dan ada 25 fps. Ini resolusi yang bisa direkam kamera Insta360 One X2 yang paling tinggi. Oke, ini untuk indikatornya, ini udah HDR ya teman-teman. Untuk video juga bisa kita pilih standar dan ada time lapse, ada time shift juga. Untuk mode-modenya juga ada bullet time. Nah, bullet time ini yang kemarin dikasih tahu Bang Sani, itu nanti kita bisa praktek ya di video selanjutnya aja mungkin dengan menggunakan aksesoris ini ataupun tripod yang ini untuk yang bullet time. Nah, untuk foto juga ada nih, foto biasa itu ada standar dan ada HDR ya teman-teman. Selanjutnya untuk lensanya tadi nih ada 360. Oke, jangan lupa kalau teman-teman mau tag video 360 derajat, teman-teman harus pilih lensa 360. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman, karena ini bisa berubah. Nah, kalau kita rubah ke 150, ini nggak akan ngerekam 360 derajat. Oke, jadi perlu diperhatikan di layar untuk lensanya, pakai lensa yang mana teman-teman mau. Oke, selanjutnya ini kan ada swipe atas bawah kiri kanan ya teman-teman. Kalau kita swipe ke kanan, ini masuknya ke menu galeri. Jadi semua foto dan video yang kita rekam itu ada di sini. Nah, seperti biasa, seperti di gadget-gadget yang lainnya, ada galeri ya. Kemudian kalau kita swipe ke bawah, nah kalau kita swipe ke bawah ini ada pengaturan kecerahan, ada lock screen, juga ada LED, ada voice control dan lain-lain ya teman-teman. Nanti Mbak Alia tulis aja ya. Nah, untuk setting kita masuknya juga di sini. Ini ada setting pada umumnya aja sih seperti gadget-gadget yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada kamera info juga, kamera info. Terus kita kalau misalkan kayak mau setting bahasa itu ada di general ya teman-teman. Nah, ini ada di general itu USB mode. Nah, USB mode ini dia fungsinya kalau teman-teman ingin menyambungkan kamera ini menggunakan kabel data baik ke PC, laptop ataupun handphone, baik Android atau iPhone. Teman-teman bisa menggunakan USB mode ini. Caranya teman-teman tinggal siapkan kabel data, terus kalian pilih di general tadi, di setting general, teman-teman pilih USB mode, terus kalian colokin kabel datanya di sini. Nah, ini bisa kita buka ya. Oke, ini harus dilepas landscape-nya. Ini landscape-nya terbuat dari silikon, jadi aman, nggak akan ngegores. Oke, kita buka. Colokan USB bisa masuk di sini, yang penting Type C ya teman-teman. Masuk di sini, jadi teman-teman tinggal pilih USB mode tadi, colokan ke PC, laptop ataupun
Android. Oke, itu untuk fungsi USB mode. Nah, dan yang lain-lainnya itu bisa teman-teman lihat sendiri ya, nanti dicoba-coba aja. Ini ada bahasa dan lain-lain. Kemudian swipe kemana lagi yang belum ya? Oh, ini swipe ke atas. Nah, itu tadi memilih mode video ataupun foto, ada standar, ada time lapse. Oke, ini untuk foto standar HDR tadi ya teman-teman. Nah, itu aja sih untuk fitur dasar yang ada di kamera Insta1 X2 nya. Kemudian yang kedua itu Mbak Alia mau sharing cara mengkonekkan si Insta1 X2 ini ke handphone. Oke, pertama ini pastikan si kameranya hidup atau udah on ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan aja ini handphone Android. Ini spesifikasinya itu RAM-nya 8GB dan memori internalnya itu 128GB. Nah, teman-teman pastikan juga sudah terkoneksi dengan WiFi. Nah, ini WiFi dan Bluetooth-nya diaktifkan ya teman-teman. Selanjutnya ada aplikasi Insta360-nya. Nah, ini dia logonya yang seperti ini. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Buka. Kita klik, kemudian muncul ini ada persetujuan, kita setujui, agree. Oke, izinkan Insta360 mengakses lokasi perangkat ini, kita izinkan. Ini mengelola panggilan telepon, kita izinkan. Terus ada Insta360 mengakses foto dan media di perangkat, kita izinkan juga. Oke, ini tampilannya seperti ini. Nah, oke, kita klik yes. Jadi untuk aplikasinya juga menggunakan bahasa Inggris yang mudah ya teman-teman, gampang dipahami lah ya, meskipun kita nggak pandai-pandai amat bahasa Inggris. Nah, ini kan ada pilihan nih, connect kamera dan connect other kamera. Nah, dia udah langsung baca nih teman-teman, perangkat kamera kita ini udah dia baca, termasuk serinya. Oke, kita tinggal klik connect kamera. Oke, nah, oke, dia connect Bluetooth dan connect Wi-Fi. Izinkan jaringan, kita izinkan. Terus kita pilih sambungkan. Nah, koneksi berhasil. Oke, ini ada juga notifnya connected. Nah, jadi ketika connect itu semua yang ada di kamera, video ataupun foto itu udah langsung kebaca di Android kita. Oke teman-teman. Nah, jadi memang untuk semua video atau foto yang dihasilkan dari kamera ini dia memang size-nya agak besar. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira untuk gadgetnya itu disiapkan space seberapa banyak. Nah, ini terbaca semua yang ada di kamera ini. Oke. Sangat mudah ya teman-teman untuk mengkoneksikan atau menyambungkan si Insta1 X2 nya dengan gadget kita. Oke, selanjutnya Mbak Alia review sedikit tentang aplikasi Insta360 ini ya. Nah, di sini kan ada menu explore ya teman-teman. Sebenarnya di aplikasi ini udah sangat lengkap. Ini juga ada tutorial basic. Nah, jadi di sini kita ada training. Ada training dari aplikasinya dari pihak perusahaan Insta360. Di sini sudah lengkap, ada training basic, ada Snap Wizard, terus ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, seperti ini kita coba klik ya teman-teman. Ini kita tadi kliknya di explore. Nah, kalau teman-teman mau lihat album, ini kan udah terkoneksi nih dengan gadget kita ini, udah terkoneksi dengan si Insta1 X2 yang kita punya. Nah, tadi kita pilihnya yang explore. Nah, kalau mau lihat album atau galeri yang ada di kameranya, ini teman-teman klik album ya. Nah, ini kita tadi di explore. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, termasuk ada beberapa teman-teman online yang juga menanyakan ke kita. Sebenarnya di aplikasinya ini udah lengkap banget ya teman-teman. Kita juga belajarnya dari aplikasi. Jadi meskipun teman-teman belum punya kamera
Insta360, baik yang One X2, One R, terus ada Go2, ada One X, teman-teman juga udah bisa langsung install aplikasinya. Cuman belum bisa dikoneksikan ya teman-teman karena belum ada kameranya. Tapi teman-teman bisa belajar di aplikasinya ini sebelum membeli kamera Insta360. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada iPhone model yang mana yang kompatibel dengan One X2. Di sini sudah dijawab. Oke, teman-teman nanti bisa buka sendiri, baca sendiri ya. Nah, di sini juga Android yang kompatibel dengan One X2 itu spesifikasinya seperti apa. Di sini juga dijelaskan. Oke, nah ini mikrofon eksternal. Nah, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Oke, selanjutnya ini ada nih, masih banyak. Nah, ini basic operation yang tadi Mbak Alia jelaskan sedikit, teman-teman bisa baca lagi di sini. Kemudian ada user support juga, ada updating your firmware, terus ada file transfer. Nah, ini cara kita transfer file. Nah, ini yang USB mode tadi. Nanti setelah teman-teman klik USB mode, teman-teman masuk ke desktop kalau untuk koneksi atau sambungan ke laptop atau PC. Nah, di sini sudah dijelaskan. Dan ada video tutorialnya juga loh teman-teman. Jadi selain tulisan, teman-teman bisa langsung praktek dengan cara melihat video tutorialnya. Oke, kita back aja. Nah, ini untuk pemula, terus ini juga ada nih indikator lampu dan lain-lain, juga ada aksesoris ya teman-teman. Nah, ini sudah lengkap banget. Selanjutnya yang bikin menarik dari kamera Insta360 itu adalah banyaknya tema yang bisa kita gunakan dalam mengkreasikan ya teman-teman video yang kita tag. Kita coba buka ini ya, ShotLab. Nah, jadi di sini sudah lengkap juga diajarkan full tutorial dari cara kita men-setting dan cara kita memasang si invisible sticknya juga dikasih tahu teman-teman. Teman-teman bisa nonton videonya. Oke, nah seperti ini. Untuk setting di kameranya juga kita harus menggunakan mode yang mana, itu sudah dikasih tahu semua di aplikasinya. Dan nanti juga ada nih hasil videonya seperti ini. Terus ini ada pilihan use template. Nah, teman-teman kalau mau menghasilkan video seperti di aplikasinya ini, teman-teman tinggal ikuti instruksi yang ada di video ini. Lalu teman-teman koneksikan si instanya ke gadget teman-teman tinggal pilih ini, use template. Nah, oke, masuk. Nah, ini tinggal dipilih video mana yang sekiranya bisa menggunakan tema itu tadi ya teman-teman. Oke, ini tadi Mbak Alia kebanyakan klik ya. Nah, banyak sekali tema-temanya yang bisa kita pilih. Jadi sangat-sangat menarik. Nah, ini Tiny Planet juga nih. Tiny Planet ini hits banget juga ya di Insta360. Tuh, ini diajarin loh, tutorialnya lengkap. Nah, kalau teman-teman pengen bikin video seperti ini, tinggal ikuti arahan instruksi dari aplikasinya. Nah, banyak banget ini contoh-contoh pengguna Insta1 X2 ya. Oke, mungkin itu review sedikit mengenai apa yang ada di aplikasi Insta360 ya teman-teman. Ini produknya banyak nih. Nah, teman-teman bisa lihat aja. Kebetulan yang kita gunakan kan yang One X2 yang kita pakai. Kemudian selanjutnya nanti untuk yang tema-tema ini mungkin nanti di video selanjutnya aja ya kita praktekkan. Sekalian kita mau sharing juga ke teman-teman gimana cara ngeditnya ya teman-teman.
Oke, selanjutnya Mbak Alia mau kasih tahu cara mengkoneksikan, menghubungkan si remote ini ke instanya. Nah, guna remote ini apa sih sebenarnya? Jadi ini penting banget ya kalau teman-teman mungkin tag videonya menggunakan si invisible stick. Nah, si invisible stick ini kan bisa dipanjangkan sampai ada yang 3 meter teman-teman. Ini yang kita punya, ini yang cuma 1,20 meter yang kita punya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman naik sepeda ataupun lagi touring naik motor misalkan nih, jadi ini kan bisa dipanjangkan, kameranya kan ada di atas ini ya teman-teman. Kita panjangkan terus kita taruh di motor, mungkin di stangnya. Nah, jadi kamera ini kan dia tinggi banget nih posisinya. Ini ya. Nah, kameranya tinggi posisinya. Jadi kan kita kalau mau nge-tag video itu kita mesti pencet ini kan, pencet yang ada di kamera ini, tombol ini, shooternya. Nah, itu kan nggak memungkinkan ya kalau misalkan kita lagi dalam perjalanan terus kita tiba-tiba ada pemandangan yang bagus, misalnya mau kita rekam videonya, kita nggak mungkin nurunin si invisible sticknya. Jadi kita harus menggunakan remote ini teman-teman. Remote ini bisa kita gunakan di tangan, kita pakai, kita pasang di tangan, ataupun kita pegang, kita genggam seperti ini. Itulah kenapa kita beli remote ini secara terpisah. Oke, cara mengkoneksikannya. Ini kan udah hidup nih teman-teman. Udah hidup. Nah, jadi sebelumnya ini kan karena sudah pernah kita koneksikan, kita sambungkan ke kameranya, jadi dia udah otomatis connect. Nah, kalau untuk yang pertama kali, teman-teman bisa masuk ke settingan general tadi. Oke, ini ya teman-teman. General. Nah, ini kita hidupkan dulu. Oke, kita hidupkan. Terus ini ada pilihan Bluetooth. Nah, ini dia automatic connect ya. Nah, karena udah pernah dikoneksikan, udah pernah disambungkan. Oke, kalau untuk yang masih pertama kali, teman-teman pilih aja nih, ada di general itu Bluetooth remote. Coba ya, Mbak Alia klik. Nah, ini kan udah tersambung ya, yang ini dengan si kameranya. Nah, udah tersambung. Karena udah tersambung, kita coba rekam ya teman-teman. Kalau rekam tinggal klik yang ini yang bulat. Ini kayak Squid Game, kurang segitiga aja nih. Oke. Nah, dia starting recording. Jadi meskipun dari jauh, kita bisa ngatur si kamera ini untuk memulai rekaman. Stopnya, ini kan udah ngerekam nih, stopnya klik lagi yang bulat. Oke. Stopping recording. Nah, jadi fleksibel banget kalau misalkan si kamera ini lagi berada di jauh dari jangkauan kita ya teman-teman. Kamera ini juga sebenarnya itu udah ada voice control. Pengaturannya tadi itu ada di general. Oke, kita swipe. Nah, voice control ini ya teman-teman. Nah, ini lagi off, kita on kan. Dan posisi remote-nya harus off juga. Kita bisa menginstruksikan si kameranya menggunakan suara kita. Mbak Alia kasih contoh ya. Untuk memulai recording, teman-teman tinggal bilang start recording. Oke. Nah, sudah merekam dia teman-teman. Kalau kita mau stop, tinggal bilang stop recording. Oke. Nah, jadi kita bisa menginstruksikan kameranya baik melalui remote ataupun bisa kita aktifkan si voice controlnya. Tapi mungkin kalau misalkan pakai voice control, kalau misalkan kameranya lagi di ketinggian, itu nggak mungkin terdengar kayaknya ya teman-teman, kecuali mungkin kita menggunakan mikrofon eksternal. Oke deh teman-teman, jadi mungkin yang bisa Mbak Alia sharingkan di video kali ini cukup dulu ya teman-teman, karena ini durasinya juga udah lumayan panjang, takutnya nanti teman-teman bosen dengarnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Untuk di next video nanti kita akan coba praktekkan
beberapa tema yang ada di aplikasi Insta360 ini. Terus gimana cara ngeditnya nanti akan kita coba sharing ke teman-teman juga. Ditunggu aja di next video. Jangan lupa teman-teman aktifkan loncengnya agar kalau kita upload video teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, stay tune terus di warna-warni saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.